Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi intrapersonal dalam komunikasi Islam. Menurut Harjani Helfni mendefinisikan Islam sebagai komunikasi yang dibangun dari prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Berdasarkan informasi dari Al-Quran dan As-Sunnah, ditemukan bahwa komunikasi Islam adalah komunikasi yang berupaya untuk membangun hubungan dengan diri sendiri, dengan Sang Pencipta, dan dengan sesama untuk menghadirkan rasa kedamaian, keramahan, dan keselamatan buat diri dan lingkungan dengan cara tunduk dengan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tindakan apapun dalam komunikasi yang membuat hati seseorang menjadi rusak atau hati orang menjadi sakit atau luka bertentangan dengan roh komunikasi dalam Islam. Kekuatan berkomunikasi di dalam diri melalui kekuatan akal, kekuatan hati, kekuatan roh, kekuatan nafsu yang dirangkul oleh kekuatan fitrah. Kekuatan ini sangat bermanfaat dalam membina diri, keluarga, dan komunitas. 2. Elemen-elemen komunikasi intrapersonal. Pada umumnya, proses komunikasi yang efektif harus melalui tahap-tahap komunikasi dan didukung oleh berbagai elemen komunikasi. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi pun harus dipertimbangkan dengan baik. Terkait dengan hal tersebut, maka komunikasi intrapersonal juga memiliki elemen-elemen komunikasi atau komponen-komponen komunikasi atau unsur komunikasi yang mendukung proses komunikasi intrapersonal. Adapun elemen-elemen komunikasi intrapersonal adalah sebagai berikut. A. Decoding, bagian dari proses komunikasi intrapersonal yang harus dilalui di mana pesan-pesan atau informasi diambil ke dalam otak dan dibuat menjadi masuk akal. B. Integrasi, bagian dari proses komunikasi intrapersonal di mana berbagai bagian kecil informasi ditempatkan bersama. Kita menghubungkan satu bagian informasi kepada orang lain, membuat perbandingan dan analogi, menggambarkan perbedaan, dan kemudian mengelompokkannya atau membuat sebuah keputusan tentang bagian informasi di mana ia berada. C. Memori, ruang penyimpanan dalam komunikasi intrapersonal. Dalam ruang penyimpanan ini berbagai kenyataan dan kejadian, sikap, penilaian sebelumnya dan kepercayaan disimpan. Memori melibatkan kemampuan untuk menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Serangkaian persepsi atau skemata menggambarkan struktur berpikir atau cara mengorganisasi informasi. E. Encoding, bagian akhir dan proses komunikasi intrapersonal di mana pemaknaan diberikan untuk menghasilkan komunikasi yang penuh makna. F. Umpan balik, komunikasi intrapersonal juga memiliki umpan balik yang dinamakan umpan balik diri. Terdapat dua jenis umpan balik diri, yaitu umpan balik diri eksternal dan umpan balik diri internal. Yang dimaksud dengan umpan balik diri eksternal adalah bagian dari pesan yang didengar sementara itu. Yang dimaksud dengan umpan balik diri internal adalah bagian yang kita terima dalam diri kita sendiri. G. Gangguan elemen lain dalam komunikasi. Intrapersonal adalah interferensi atau gangguan. Berbagai bentuk gangguan terjadi ketika kita memproses berbagai informasi pada tindakan yang salah. Gangguan ini dapat menimbulkan hambatan-hambatan komunikasi. Adapun fungsi komunikasi intrapersonal, yang pertama kesadaran diri, yang kedua kepercayaan diri, ketiga manajemen diri, kemudian keempat motivasi diri, kelima terfokus, ke 6 kemandirian, ke-7 kemampuan beradaptasi. Komunikasi intrapersonal ditinjau dari segi kesehatan berdasarkan Jurnal Komunikasi Kesehatan, ditinjau dari aspek jiwa, spirit, kesadaran dan pikiran merupakan sebagian dari komunikasi intrapersonal. Penelitian komunikasi intrapersonal kesehatan berfokus pada mental dan psikologis terkait perawatan kesehatan, seperti mengenai kepercayaan, sikap, dan nilai yang mempengaruhi perilaku dan keputusan perawatan kesehatan. Contohnya, ketika seseorang sedang mengalami sakit, di mana proses penyembuhannya tidak hanya mengandalkan obat saja, tetapi pemberian stimulus atau dilakukannya komunikasi terhadap diri sendiri biasanya lebih baik dan lebih cepat untuk menyembuhkan diri dari penyakit. Komunikasi intrapersonal pada umumnya merupakan suatu komunikasi yang dilakukan terhadap diri sendiri, di mana meliputi persepsi, ingatan, pengalaman,
perasaan, menafsirkan, kesimpulan, evaluasi, sikap, pendapat, ide, strategi atau taktik, gambaran, dan kondisi kesadaran. Komunikasi ini dari segi berpikir berbeda dengan komunikasi pada umumnya, karena komunikasi intrapersonal hanya mengandalkan pemahaman pribadi dan pengalaman pribadi, sehingga tidak seluas dan serumit komunikasi lainnya. Jika dikaitkan dengan bidang perikanan, misalnya masyarakat desa yang dimana mereka lebih mengetahui bagaimana mengelola atau budidaya ikan dengan baik dan benar, sehingga mereka lebih cenderung kepada bentuk komunikasi intrapersonal, di mana ini berbeda dengan masyarakat yang berada di kota. Dalam segi teknik untuk berbudidaya lebih mengandalkan dari sumber informasi yang lain karena mereka kekurangan pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya, dari segi kompetensi intrapersonal terdiri dari pengetahuan diri, pengarahan diri, dan harga diri. Pengetahuan diri merupakan pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan diri dari masalah yang muncul bila kurang memahami diri, yaitu pertama, mengasingkan diri, yang kedua, tampilan perilaku yang kurang memadai, yang ketiga, kurang dapat mengambil keputusan, yang keempat, persepsi yang keliru dan lari dari kenyataan, dan yang terakhir, memanipulasi orang lain. Pengarahan diri merupakan daya yang memberi arah dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi perilaku yang terdiri dari pertama, kurang percaya diri, dan yang kedua, kurang mampu mengandalkan diri. Dan yang terakhir, harga diri merupakan pandangan seseorang bahwa dirinya bermanfaat dan berkemampuan. Masalah yang muncul apabila kurang memiliki harga diri yaitu yang pertama, kurang respek terhadap diri sendiri, yang kedua, mengatakan diri sendiri tidak konsisten dalam berteman, dan yang ketiga, tidak mampu memaafkan diri sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.